once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati, mahasiswa kebidanan tingkat 2 Politeknik Kemenkes Pangkal Pinang. Di video kali ini saya akan membuat sebuah video, yaitu edukasi tentang bendungan ASI terkhusus untuk ibu menyusui. Langsung saja kita simak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Silakan duduk. Ada keluhan apa ya, Bu? Di sini saya mau nanya, kenapa ya kok payudara saya sekarang sering bengkak, terasa kencang, nyeri saat disentuh. Oh, itu terjadi pada saat ibu menyusui ya, Bu? Ya. Itu biasanya dinamakan dengan bendungan ASI, di mana bendungan ASI tersebut terjadi sekitar hari kedua atau ketika payudara ibu itu baru mulai memproduksi ASI. Kemudian bendungan ASI itu biasanya payudara kanan atau payudara ibu atau keduanya itu membesar karena ASI-nya tidak keluar atau ASI-nya tidak lancar. Kemudian bendungan ASI ini dapat menyebabkan infeksi pada payudara ibu. Nah, kemudian kalau faktor penyebab bendungan ASI itu banyak, Bu. Bisa karena pengosongan payudara ibu yang tidak sempurna, atau dari hisapan bayi ibu yang tidak aktif, misalnya bayi ibu menghisap atau sedang menyusu di payudara ibu. Nah, itu kadang menyusu, kadang dilepas, kadang menyusu, itu kan tidak aktif. Nah, kemudian perlekatan mulut bayi antara payudara ibu itu tidak benar atau kurang benar. Itu yang benar kan misalnya dalam bibir bawah bayi ibu itu dan dagu itu menempel pada payudara, kemudian bibir atas dan bibir bawah itu harus menutupi seluruh areola, jangan hanya di kuping saja. Kalau di areola itu ASI yang keluar, yang diproduksi pasti akan banyak dan akan banyak terhisap juga oleh bayi ibu. Kemudian bisa disebabkan karena puting susu terbenam atau puting susu ibu yang terlalu panjang. Itu bisa karena kalau terlalu panjang itu kan bayi juga susah menghisap, dan kalau terbenam juga pasti bayi juga susah menghisap ya, Bu. Kemudian biasanya itu faktor penyebab lainnya yaitu karena pemakaian BH ibu yang ketat. Itu kan ada tuh misalnya ukuran BH untuk payudara yang sekian kan ada nomornya. Nah, itu ibu harus memakai payudara yang sesuai dengan memakai BH yang sesuai dengan payudara ibu. Jangan memakai misalnya payudaranya agak besar, namun BH-nya itu ibu pakai yang ukuran kecil, itu kan nggak sesuai, itu ketat. Nah, itu bisa mempengaruhi. Kemudian di sini tanda dan gejala bendungan ASI itu sama seperti yang ibu sebutkan tadi, yaitu misalnya ibu menekan payudara ibu itu terasa nyeri, yaitu ada nyeri tekan. Kemudian suhu di payudara ibu itu terasa hangat, tidak seperti biasanya. Biasanya suhunya itu normal, misalnya terlalu hangat. Kalau misalnya orang demam itu kan hangat ya, Bu. Nah, kalau misalnya payudara ibu terasa begitu, memang biasanya terjadi bendungan ASI. Nah, kemudian payudara ibu terasa penuh atau kencang, kemudian besar, bengkak. Nah, itu jika lama-lama jika sudah bendungan ASI, jika tidak segera ditangani, maka itu akan berakibat pada mastitis. Mastitis itu lebih parah lagi, lebih parah dari bendungan ASI ya, Bu. Nah, di sini saya punya brosur nih, Bu, untuk ibu baca-baca. Di sini sudah ada gambaran bagaimana sih bendungan ASI, kemudian bagaimana tipe-tipe puting payudara yang normal, yang tidak normal, kemudian ada
perlakatan bayi yang salah atau yang benar. Kemudian juga di sini ada gambar-gambar tentang seputar benua ASI ya Bu, Ibu bisa dibaca. Kemudian ada yang ingin ditanyakan lagi Bu atau ada yang Ibu kurang paham? Gini. Cara mencegah bendungan ASI tersebut bagaimana, Bu? Cara mencegahnya. Cara mencegahnya itu jika Ibu sedang menyusui bayinya, itu Ibu susui bayi Ibu sebisa mungkin atau on demand. Ibu tahu nggak on demand itu apa? Tidak. On demand itu kita menyusui bayi, misalnya bayi udah nangis nih, walaupun misalnya baru sebentar berhenti menyusu, namun udah nangis. Nah itu Ibu susui lagi on demand itu sesering mungkin, atau ketika bayi sudah menginginkan menyusu lagi gitu Bu. Kemudian sebelum Ibu menyusui bayi, Ibu kompres dulu dengan air hangat atau air dingin di payudara Ibu agar payudara Ibu juga lembek ya Bu, dan agar tidak keras payudara Ibu. Kemudian Ibu lakukan pemijatan dulu dari pangkal payudara, dari atas payudara Ibu sampai ke areola. Areola itu bagian coklat yang melingkari puting itu kan ada Bu, itu yang disebut areola. Setelah Ibu pijat, kemudian Ibu tekan di bagian areola sampai keluar sedikit ASI. Nah jika sudah keluar, Ibu lumuri atau Ibu Ibu basahi puting Ibu dengan ASI yang sudah keluar sedikit tadi ya Bu, agar pada saat bayi itu juga tidak menyebabkan lecet, jadi puting Ibu juga tidak sakit ya Bu. Nah kemudian jika Ibu tidak sedang menyusui, itu itu bisa dengan kompres juga dengan air dingin dan air hangat. Kemudian jika sudah dikompres, Ibu pompa payudara Ibu menggunakan pompa ASI. Nah jika sudah keluar ASInya, Ibu bisa taruh di mangkok atau taruh di botol ASI. Kemudian jika taruh di mangkok, Ibu bisa memberikan ASI Ibu menggunakan sendok kepada bayi, dan jika menggunakan botol, Ibu bisa langsung memberikan botolnya pada bayi. Gitu ya Bu. Di sini saya mau nanya lagi Bu, Ya. Untuk teknik menyusui yang benar sendiri gimana ya? Untuk teknik menyusui, karena ini juga sedang corona ya Bu, jadi Ibu harus menjaga kebersihan Ibu dengan cuci tangan sebelum mau menyusui bayi Ibu. Kemudian Ibu bisa memijat bagian dari pangkal atau dari atas payudara sampai ke areola. Ibu kan sudah tahu tadi areola yang sudah saya jelaskan ya Bu. Nah itu Ibu pijat, kemudian Ibu pijat sampai terasa lembek. Tahu kan Bu, terasa lembek. Nah kemudian Ibu bisa menekan sedikit di bagian areola agar ada pengeluaran ASI sedikit. Nah jika ASI tersebut sudah keluar, Ibu lumuri atau Ibu basahi puting Ibu dengan ASI tersebut agar pada saat bayi menyusui juga tidak lecet, sehingga puting Ibu juga nggak pedih ya Bu, atau nggak sakit pada saat menyusui bayi. Nah kemudian untuk bayinya sendiri yaitu harus tentunya harus menghadap ke payudara Ibu ya Bu. Kemudian setelah Ibu selesai menyusui, Ibu harus pencet lagi di bagian areola. Kemudian jika sudah keluar ASInya dikit, lumuri lagi ke puting yang Ibu susui tadi. Kemudian jangan lupa ya Bu, setelah selesai menyusui itu Ibu sendawakan bayi Ibu, yaitu dengan cara gendong bayi, kemudian tegak dengan bersandar di bahu Ibu, kemudian tepuk bagian punggung bayi, jangan terlalu keras. Nah dengan cara seperti itu ya Bu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Tidak ada. Baik, itu juga tidak ada. Nanti jika
ada keluhan lagi, ibu bisa datang langsung ya Bu ke tempat saya. Baik, Bu. Saya permisi. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, sekian hasil video tentang bendungan ASI dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.